Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Di sekolah menengah pertama, kehidupan siswa-siswi berjalan dengan damai. Diana, Rudy, dan Maya adalah sahabat yang saling mendukung. Meskipun mereka memiliki latar belakang agama yang berbeda, mereka sering berkumpul di perpustakaan untuk belajar bersama dan berbagi cerita. Suatu hari, Anton, siswa baru yang baru pindah ke desa, mulai menyebarkan pandangan negatif tentang perbedaan agama di sekolah. Kita tidak bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan. Kita harus memilih satu agama saja. Diana yang mendengar pernyataan tersebut merasa terpanggil untuk membela persatuan. Anton, kita harus menghargai perbedaan. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk saling menghormati. Kita bisa hidup rukun meskipun kita berbeda. Kita semua adalah teman. Agama kita mungkin berbeda, tetapi tujuan kita sama, mencari kebaikan dan kedamaian. Mari kita tunjukkan kepada Anton bahwa kasih sayang dan toleransi lebih kuat daripada kebencian. Kita bisa mengadakan acara bersama untuk merayakan keberagaman kita di sekolah. Acara itu hanya akan membuat kita semakin bingung. Kita harus bersatu dalam satu keyakinan, bukan merayakan perbedaan. Bu Sari, guru PPKN yang bijak, memutuskan untuk turun tangan. Ia mengumpulkan semua siswa di kelas. Anak-anak, ingatlah bahwa Pancasila, khususnya sila pertama, mengajarkan kita untuk menghormati Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk mendekati Tuhan, dan itu adalah hak mereka. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa hidup dalam harmoni. Mengapa harus seperti itu, Bu? Karena begitu, dengan kita saling menghormati dan bersatu tanpa memandang agama orang lain sebelah mata, maka kita sudah sesuai dengan penerapan pada sila pertama, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Mendengar kata-kata Bu Sari, perlahan Anton mulai merenung. Ia melihat betapa kuatnya ikatan persahabatan antara Diana, Rudy, dan Maya. Meskipun ada perbedaan, acara tersebut diisi dengan pertunjukan seni dari berbagai budaya, lomba pengetahuan tentang agama, dan diskusi tentang pentingnya toleransi. Anton pun terlibat dalam kegiatan tersebut dan mulai memahami betapa indahnya keberagaman. Pada akhirnya, Anton menyadari bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang membuat mereka lebih kaya. Ia meminta maaf kepada teman-temannya dan berjanji untuk belajar lebih banyak tentang toleransi dan saling menghormati. Rina dan Diana sedang duduk di depan teras sekolah. Mereka berbicara tentang Hana, teman sekelas mereka yang selalu tampak terisolasi. Dina, kamu perhatikan gak sih Hana? Selalu sendirian, gak ada yang ngajak ngobrol. Kadang aku mikir, dia tuh aneh banget ya. Jangan begitu, Rin. Mungkin dia cuma butuh teman. Kalau kita nggak peduli, siapa lagi yang bakal peduli sama dia? Rina terdiam sejenak, terkesan mendengar kata-kata dari Rina. Hana duduk sendirian di pojok kelas, mencoba fokus pada buku pelajaran. Meskipun terdengar bisikan dari teman-teman sekelas yang sering mengolok-ngoloknya. Aduh, Hana kayak alien ya. Pasti dia nggak ngerti keren. Kamu nggak bisa diem aja, Rin. Sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini waktunya kita berbicara dan bertindak. Andi, pemimpin OSIS, mengumumkan bahwa akan ada acara sekolah yang melibatkan semua siswa.
Hana tidak diundang dalam acara tersebut, yang secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa dia dianggap tidak cocok dengan kelompok lainnya. Acara ini harus selektif, yang aktif dan berprestasi yang ikut. Hana, kamu mungkin belum saatnya. Hana yang mendengar percakapan tersebut merasa hatinya hancur. Ia berjalan keluar dengan cepat meninggalkan kelas. Andi, kenapa Hana nggak diundang? Dia kan teman kita Rina, juga. ini bukan soal pertemanan. Kita harus memilih siapa yang layak dan aktif. Hana mungkin dia terlalu berbeda. Kita nggak bisa paksakan Tapi itu bukan semuanya. keadilan, Andi. Itu diskriminasi. Dina mengajak Rina untuk bertemu dengan Hana. Mereka menemui Hana yang sedang duduk di depan teras sekolah, menatap kosong ke arah jalan. Hana, kita nggak akan biarin kamu sendirian lagi. Kamu teman kami. Maafkan aku, Hana. Aku sadar kalau kita udah membiarkan kamu terisolasi. Aku janji, mulai sekarang, aku akan lebih peduli. Kenapa kalian mau berteman dengan aku? Aku kan gak seperti kalian. Tidak ada yang salah dengan menjadi berbeda, Hana. Itu yang membuat kita manusia yang adil dan beradab, menghargai perbedaan. Jangan pernah merasa sendiri ya. Rina dan Dina mendatangi Ibu Ocha untuk berkonsultasi tentang apa yang terjadi di sekolah. Mereka ingin belajar bagaimana mengatasi ketidakadilan yang mereka hadapi. Bu, bagaimana cara agar kami bisa membuat perubahan di sekolah ini? Kami merasa Hana diperlakukan tidak adil. Perubahan dimulai dari kalian berdua dan dari hati kalian. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghargai, tidak memandang seseorang berdasarkan status atau perbedaan. Kalian bisa mulai dengan mendukung Hana, membuat dia merasa diterima. Jika kalian berani untuk berbicara kebenaran, perubahan itu pasti datang. Rina dan Dina memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan OSIS dan pihak sekolah untuk mengubah cara pandang mereka terhadap Hana. Andi terpaksa menghadapi kenyataan bahwa perbuatannya selama ini telah menyakiti banyak orang dan mulai ragu dengan pilihannya. Andi, keputusan kamu tadi salah. Hana layak ikut acara ini. Semua orang punya hak yang sama untuk Tapi dihargai. Hana, mungkin dia nggak seperti yang lain. Itu bukan alasan. Kemanusiaan itu tentang keadilan untuk semua, bukan untuk yang sesuai saja. Saya setuju dengan Rina dan Dina. Kita tidak bisa membiarkan perbedaan menghancurkan persatuan. Keadilan bukan hanya untuk orang baik menurut kita, tapi untuk setiap manusia. Hana punya hak yang sama seperti kalian. Setelah perdebatan panjang, akhirnya pihak sekolah setuju untuk mengundang Hana ke acara tersebut. Hana berdiri dengan percaya diri di tengah-tengah temannya. Semua orang memberi tepuk tangan, bukan hanya karena dia diterima, tetapi juga karena mereka belajar arti sejati dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Rina, Diana, dan Hana saling berpelukan karena mereka tahu meskipun perjalanan mereka belum selesai, langkah kecil ini adalah kemenangan bagi keadilan. Saya tidak setuju jika upacara pembukaan festival menggunakan tarian tradisional dari suku mereka. Ini tidak mencerminkan budaya kita. Tapi ini festival untuk semua. Kenapa hanya budaya kalian yang harus ditonjolkan? Stop. Apa ini cara kita menjaga desa yang selama ini damai? Betul, kita ini satu desa, satu bangsa, di bawah satu bendera yang sama, Indonesia. Kalau kita terus berdebat seperti ini, apa gunanya sila ketiga Pancasila? Tari benar. Persatuan Indonesia bukan hanya semboyan. Kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan, kita sudah melupakan semangat kemerdekaan. Bagaimana kalau setiap kelompok menunjukkan budaya mereka di festival ini? Tari tradisional, makanan khas, bahkan pakaian adat, semuanya kita tampilkan.
Betul, kita buat ini sebagai panggung persatuan. Justru karena kita berbeda, festival ini akan semakin berwarna. Tapi, bagaimana jika nanti ada yang merasa kurang dihargai? Selama kita saling mendukung dan menghormati, tidak ada yang merasa tersisih. Persatuan itu soal saling Saya menerima. setuju. Mari kita tunjukkan kalau kita bisa bersatu meski berbeda. Saudara-saudara, lihatlah, ini adalah Indonesia. Berbeda suku, agama, budaya, tetapi tetap bersatu. Mari kita jaga persatuan ini, karena itulah kekuatan kita. Teman-teman, hari ini kita harus memutuskan tema untuk tugas drama kita. Ada usulan? Menurutku, tema tentang lingkungan bagus. Banyak orang perlu sadar akan pentingnya menjaga alam. Setuju, tetapi tema olahraga juga penting. Jadi kita bisa mengangkat suatu tema olahraga tentang bagaimana semangat tim kita. Menurutku, lebih baik tentang toleransi. Kan akhir-akhir ini banyak kasus tentang perbedaan yang jadi masalah. Baik, kita punya 3 usulan. Lingkungan, olahraga, dan toleransi. Bagaimana kalau kita diskusikan dulu sebelum memutuskan? Tapi menjaga lingkungan itu penting. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Tapi olahraga itu juga penting. Kita bisa mengajarkan nilai-nilai kerjasama, apalagi drama tentang pertandingan itu seru. Toleransi lebih penting. Kalau kita tidak saling menghargai, apa gunanya hidup bersama? Teman-teman, tenang dulu. Jangan saling memotong. Kita harus mendengarkan pendapat masing-masing. Baik, sekarang kita coba cari jalan tengah. Gimana kalau kita pilih tema yang bisa menggabungkan semuanya? Maksudnya? Misalnya, kita buat cerita tentang sebuah tim olahraga yang berbeda latar belakang, tapi bekerja sama untuk menjaga lingkungan. Wah, ide bagus. Kita bisa tambahkan konflik tentang perbedaan di dalam tim. Tapi akhirnya mereka bersatu. Setuju, itu lebih menarik dan bisa mencakup semua nilai yang kita bicarakan tadi. Aku setuju juga. Yuk kita mulai rancang ceritanya. Terima kasih teman-teman, kita berhasil memutuskan tema dengan musyawarah. Inilah contoh bagaimana kita menjalankan nilai sila keempat Pancasila. Benar, musyawarah itu penting. Dengan saling mendengar, kita bisa menemukan solusi terbaik. Teman-teman, lomba menghias kelas tinggal seminggu lagi. Kita harus bekerja sama. Aku sudah membuat daftar tugas. Apa saja tugasnya, Kak? Arif akan beli semua peralatan. Lila dan Siska yang menghias dan aku yang koordinasi. Tunggu dulu. Kenapa aku yang beli semua peralatan? Karena kamu punya banyak uang lebih, Rif. Lagi pula, itu kan tugas ringan. Itu tidak adil. Kalau soal biaya, harusnya dibagi rata. Tapi, aku tidak punya cukup uang untuk ikut patungan. Kalau begitu, kita harus cari solusi yang adil untuk semuanya. Tapi bagaimana caranya? Kalau patungan, kasihan Lila. Kalau semua ke Arif, itu juga tidak adil. Bagaimana kalau kita cari bahan dari barang bekas yang ada di rumah? Itu lebih hemat dan kita bisa bekerja sama mencarinya. Ide bagus. Kalau begitu, aku bisa menyumbang sedikit uang untuk hal yang memang tidak bisa dicari, seperti cat. Aku bisa membantu membuat dekorasi dari barang-barang bekas. Aku setuju. Kita bisa bagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Dengan begitu, semuanya merasa adil. Lihat, aku sudah bawa kertas bekas dari rumah. Kita bisa buat hiasan bunga dari sini. Aku sudah beli cat dan beberapa alat sederhana. Sisanya, ayo kita improvisasi. Aku sudah mulai membuat pola untuk hiasan. Seru juga ya. Bagus teman-teman, ini baru kerjasama yang adil. Kita berhasil teman-teman, semua ini berkat kerjasama kita dan rasa keadilan kita. Aku senang karena meskipun aku tidak punya banyak uang, aku tetap bisa berkontribusi.
Dan aku sadar, membantu dengan apa yang aku punya juga membuat semuanya jadi lebih baik. Inilah yang dimaksud keadilan sosial. Semua dapat kesempatan untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Benar, kita telah menerapkan sila kelima Pancasila. Pancasila, karya Atika Falisha Rahmah. Seindah namamu, seagung tujuanmu, melekat dalam hatiku, terkenang dalam kalbu. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, mewujud serta keadilan. Prinsip yang lima menjadi ideologi negara, alat pemersatu bangsa, pegangan menuju cita-cita. Pancasila dasar negara, 1 Juni peringatannya. Tokoh-tokoh hebat perumusnya dikenang sepanjang masa. Yaumul Milad untukmu, jayalah negeriku, rakyat bersatu karenamu, demi Indonesia adil, makmur dan maju.